Selamat datang di Kitalk episode spesial. Kali ini Drakor ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk mengenang kembali momen-momen terbaik dari drama Korea sepanjang tahun 2024. Dari kisah cinta yang menggetarkan hati hingga aksi mendebarkan yang membuat kita terpukau. Inilah rekap perjalanan drama Korea yang tak terlupakan tahun ini. Siapkan diri dan mari bernostalgia bersama. Tercatat ada lebih dari 100 drama Korea yang tayang di sepanjang tahun 2024. Banyak drama besar yang tayang tahun ini termasuk kembalinya drama populer seperti Hellbound dan Sweet Home, dan proyek yang menampilkan beberapa aktor populer seperti Uncle Samsik dan Queen of Tears hadir tahun ini. Dibuka dengan manis oleh Kim Yo Jung dan Song Kang dalam My Demon, dan ditutup dengan harapan baru oleh Chae So Bin dan Yoo Yeon Seok dalam When the Phone Rings yang telah mencuri banyak perhatian kita di penghujung tahun 2024. Squid Game juga menjadi drama Korea yang paling ditunggu-tunggu, telah tayang bulan ini tepatnya tanggal 26 Desember kemarin. Drakor mereka beberapa drama yang sangat menarik perhatian di tahun ini. Sebelum melanjutkan silahkan baca pengumuman berikut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan kisah cinta di drama Korea berakhir bahagia, dan drakor memang suka dengan ending yang seperti itu, mainstream dan gampang dilupakan. Tetapi Mr. Plankton langsung memberitahu kita kematian pemeran utamanya sejak awal, sehingga langsung melibatkan emosi penonton dalam penceritaan kisah pahit manis si karakter. Serial 10 episode dari penulis naskah It's Okay to Not Be Okay, Miss Jo Young, muncul di penghujung tahun untuk mendorong batasan format komedi romantis. Ketika Hae-jo mengetahui bahwa ia mengidap penyakit mematikan, ia menculik mantan pacarnya Jo Jae-mi di hari pernikahannya untuk menemaninya mencari ayah kandungnya, menghasilkan petualangan yang berantakan dengan berbagai kejenakaan dan penyembuhan. Tidak seperti kebanyakan drama Korea, ambil saja contoh drama tahun ini Queen of Tears yang berakhir dengan Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo yang kembali bersama dan menghabiskan masa tua bersama. Bahkan Hae-in hidup sampai umur 84 tahun. Mr. Plankton tidak berakhir dengan keajaiban semacam itu, yang memperlihatkan kekuatan cinta sepasang kekasih yang bahkan mampu menentang kematian. Meskipun ending drama ini terkesan menggantung, dan penonton boleh saja meyakini bahwa Hae-jo bisa saja hanya pingsan seperti biasa untuk menghibur diri, namun tidak bisa dipungkiri bahwa drama ini berakhir setelah Hae-jo bergumam dalam hati tentang hidupnya yang sudah selesai dan bersyukur bahwa orang terakhir yang ia lihat adalah Jo Jae-mi, kemudian ditutup dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Momen akhir yang gelap merupakan kenyataan dalam drama tersebut. Jadi mari kita move on bersama. Setelah menonton Mr. Plankton yang berakhir menyesakkan, mungkin kita perlu menonton ulang drama Queen of Tears untuk menyegarkan kembali suasana hati. Queen of Tears mungkin bukan pilihan kalau kamu tidak menyukai drama romantis, karena saya suka drama romantis, apalagi yang akhirnya happy ending. Maka Queen of Tears jadi drama yang menarik perhatian. Meskipun pada awalnya saya sendiri cukup khawatir dengan ending tidak bahagia, tapi cerita dan kisah emosional drama ini membawa saya untuk terus menonton sampai akhir dan merasa puas karena sesuai dengan keinginan, yaitu happy ending. Popularitas drama ini luar biasa di sepanjang penayangannya, bahkan melampaui Crash Landing on You dalam rating dan menjadi drama dengan rating tertinggi ketiga di Korea. For your information, nomor satunya masih drama tentang perselingkuhan yang dulu viral banget. Queen of Tears dibintangi oleh Kim So Hyun dan Kim Ji Won sebagai Baek Hyun Woo dan Hong Hae-in, pasangan muda yang berada di ambang perceraian setelah 3 tahun menikah. Hae-in adalah pewaris generasi ketiga dari konglomerat bernama Queen's Group. Sementara Hyun-woo bangkit dari awal yang sederhana hingga menjadi pengacara lulusan Universitas Nasional Seoul di Queen's Group. Meskipun Queen of Tears mungkin tampak seperti drama Korea romantis yang mainstream, dan memang demikian adanya, namun drakor merasa drama ini jadi drama romantis murni yang layak diapresiasi. Banyak drama Korea adaptasi webtoon dan atau web novel yang tayang di tahun ini, dari A Good Day to Be a Dog yang benar-benar anjing banget, sampai Marry My Husband dengan suami yang juga anjing banget. That's Game menjadi salah satu contoh adaptasi webtoon yang benar-benar berhasil menggambarkan
webtoon aslinya, bahkan mungkin lebih dari itu. Serial trailer aksi reinkarnasi tentang seorang pria yang mengakhiri hidupnya setelah 7 tahun berjuang untuk mencari pekerjaan yang sangat sulit. Choi Ye-jae menghilangkan nyawanya sendiri. Hal ini membuat Death sebagai panitia kematian marah. Ia menghukum Ye-jae untuk menjalani 12 kehidupan yang penuh malapetaka, bereinkarnasi menjadi orang yang berbeda, dan menjalani kehidupan yang beragam. Jika ia dapat bertahan hidup dalam salah satu kehidupan yang semakin sulit, maka ia dapat terus menjalani kehidupan tersebut, dan jika tidak, maka ia akan masuk neraka. Drama ini menjadi drama yang drakor tonton seluruh episodenya dalam satu waktu, karena ceritanya memang seintens dan sebagus itu. Saat menjalani hidup orang lain, ingatan dan perasaan orang tersebut akan tertransfer ke dalam diri Ye-jae. Dan di kehidupan akhir, ia menjalani hidup yang amat sepi sebagai ibunya sendiri. Ye-jae berhasil mengalahkan Death dalam pertaruhan tersebut, hidup sebagai ibunya sampai usia tua. Sutradara sekaligus penulis naskah drama ini, Ha Byung-hun, membuat kisah tentang betapa berharganya hidup ini dengan sangat luar biasa epik. Penggambaran hasil dari keputusan yang diambil, orang-orang sekitar yang terkadang kita acuhkan, dan betapa kita harus bersyukur dengan hidup yang kita jalani hari ini. Apapun masalahnya, betapapun menyesakannya, jangan pernah menyerah dan teruslah melangkah. A Killer Paradox menjadi drama yang drakor lirik lantaran episode pertamanya cukup mencengangkan. Banyak penggemar drama Korea yang kaget karena biasanya adegan-adegan seperti berhubungan badan tidak ditayangkan secara eksplisit. Bahkan dulu di awal saya menonton drama Korea, pisau atau adegan berdarah itu disensor. Namun tidak bisa dipungkiri, masuknya layanan streaming internasional ke drama Korea memang membawa perubahan dalam industri ini. Misalnya peningkatan penggambaran kekerasan, seks, dan ketelanjangan dalam drama Korea. Karena pasar yang luas dan minat penonton yang makin beragam memperluas juga jenis drama Korea yang dibuat. A Killer Paradox adalah drama original Netflix, sehingga drama ini menampilkan banyak adegan yang tidak mungkin muncul di siaran TV Korea dan akan mengagetkan bagi penonton drama Korea yang memulai dari KBS, MBC, SBS, dan TV lokal Korea lainnya. Karena drama ini terlirik, akhirnya saya tonton juga. Drama ini berpusat pada mahasiswa bernama Lee Tang yang secara tidak sengaja membunuh seorang pembunuh berantai. Kemudian ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan supranatural untuk menemukan pelaku kejahatan. Lee akhirnya memanfaatkan bakat unik ini untuk membunuh penjahat, sehingga terjadilah paradoks pembunuhan. Tetapi seorang detektif gigih bernama Jang Nan-gam menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang nampak di permukaan. Seperti kebanyakan drama Korea original Netflix, A Killer Paradox memiliki alur yang relatif cepat dengan hanya 8 episode. Drama ini memadukan komedi gelap dan kekerasan dengan cara yang menghibur bagi yang terhibur. Seperti yang ditunjukkan Marry My Husband, terkadang balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan melalui perjalanan waktu. Kita mulai pada tahun 2023 di mana Kang Ji-won telah berjuang melawan kanker hanya untuk mengetahui bahwa suami dan sahabatnya telah berselingkuh. Mereka secara tidak sengaja membunuh Ji-won, tetapi secara ajaib Ji-won terbangun pada tahun 2013. Dengan kesempatan kedua ini, ia memulai rencana balas dendamnya. Beberapa drama Korea yang paling banyak menguras emosi penonton biasanya memiliki karakter yang paling menyebalkan. Dan Marry My Husband memiliki beberapa penjahat dengan kriteria tersebut tahun ini, yang memungkinkan kita untuk melampiaskan rasa frustasi, kemarahan, dan kebencian pada karakter fiksi. Di drama ini kamu bisa melihat pasangan suami istri yang bahkan sudah menyebalkan sebelum mereka menikah, dan setelah menikah makin parah. Serial ini mungkin tidak serumit tema beberapa drama Korea lain, tetapi dalam drama balas dendam, tidak berbelit-belit adalah kekuatan terbesarnya. Balas dendam terlaksana, pasangan jahat musnah, akhir yang bahagia tercapai, dan drama ini sangat memuaskan, apalagi bagi mereka yang memang sebegitu sebalnya dengan pasangan suami istri jahat tersebut.
The Frog mungkin merupakan salah satu drama paling rumit di tahun 2024 menurut drakor. Dari judulnya saja sudah aneh, The Frog atau Katak. Tapi judul Koreanya mungkin lebih bisa dipahami daripada judul bahasa Inggrisnya yang aneh, yang berarti di hutan tanpa ada orang di sekitarnya. Namun ada pepatah Korea yang mengatakan yang artinya seekor katak mati karena dilempar batu secara tidak sengaja. Maksud dari pepatah tersebut adalah kata-kata atau tindakan yang tidak dipikirkan dengan matang dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Mungkin tidak ada judul lain yang lebih tepat untuk serial ini dalam membahas gagasan bagaimana tindakan satu orang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi banyak orang yang tidak bersalah, yang secara tidak sengaja menjadi korban dalam pepatah tersebut, yaitu si katak yang tidak tahu apa-apa. Maka judulnya dipilih The Frog. Drama original Netflix ini memiliki alur cerita yang relatif rumit dibandingkan dengan drama lainnya. Secara khusus, The Frog menggabungkan dua cerita di dua garis waktu yang berbeda, antara awal tahun 2000-an dan antara awal tahun 2020 yang hanya dihubungkan oleh seorang detektif polisi bernama Yeon Bo Min. Berbagai karakter dalam drama ini mirip dengan peribahasa bagai katak dalam tempurung untuk menyinggung fakta bahwa ketika orang-orang terjebak dalam insiden mengerikan, mereka sering bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi pada mereka. Namun setiap dari kita mungkin pernah mengalami menjadi katak di beberapa titik dalam hidup. Kita pernah mengalami hal-hal buruk karena alasan yang berada di luar kendali kita. Namun pada akhirnya cara kita menghadapi kemalangan dalam hidup kitalah yang akan menentukan perjalanan kita. Kita pindah ke drama sekolahan Pyramid Game. Pyramid Game bercerita tentang Song Soji, seorang anak tentara yang baru saja pindah di SMA Putri Baekhyun yang mewah. Sebagai siswi pindahan yang sering pindah-pindah karena ayahnya tentara yang tugasnya berpindah-pindah, maka Soji juga sekolahnya pindah-pindah. Di sekolah barunya ada permainan yang bernama Pyramid Game, sebuah permainan berbasis aplikasi yang menentukan status sosial murid, antara menjadi pemenang atau pecundang. Mereka yang memperoleh suara terbanyak setiap bulan menikmati kekuatan dan popularitas yang luar biasa. Sementara mereka yang tidak memperoleh suara dianggap sebagai sasaran empuk untuk ditindas dan dihina dengan kekerasan. Sojin harus memutuskan apakah ia ingin mencoba memenangkan permainan atau menghancurkan sepenuhnya permainan busuk tersebut. Miss Night and Day menawarkan perpaduan unik antara pertukaran tubuh, romansa, dan beberapa elemen menegangkan dalam alur ceritanya. Drama ini berfokus pada seorang wanita berusia 20-an bernama Lee Min Jin yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan berpindah-pindah pekerjaan paruh waktu. Namun setelah sebuah insiden dengan seekor kucing misterius, Mi Jin terbangun dan menemukan bahwa pada siang hari ia menjadi seorang wanita berusia 50 tahunan bernama Lim Sun. Meskipun ia kembali menjadi dirinya yang lebih muda di malam hari. Dan drama ini ternyata bagus, lucu, dan menghibur. Min Jin menghadapi situasi aneh ini setenang mungkin, menggabungkan kekuatan mentalnya sebagai seorang wanita berusia 20 tahunan dan kebijaksanaan seorang wanita berusia 50 tahunan untuk bekerja di kantor kejaksaan daerah. Pada saat yang sama, Min Jin mulai terlibat dengan seorang jaksa yang gila kerja bernama Ye Ji Ung yang memberikan sentuhan lain pada kisah hidupnya yang sudah rumit dalam menyembunyikan identitas jandanya. The Judge from Hell. Drama ini saya tonton pertama karena Park Shin Hye pemeran utamanya. Kedua karena ini drama fantasi. Ada banyak karakter utama laki-laki nyeleneh di drama Korea tahun ini, tetapi Park Shin Hye mengalahkan semuanya dengan penampilannya yang sangat jahat sebagai Justitia, seorang hakim iblis dari neraka yang diusir dari pekerjaan supernaturalnya ke dunia fana setelah secara keliru dalam memvonis hukum seorang hakim dunia fana Kang Bitna ke kutukan abadi. Jika Justitia ingin kembali ke neraka, ia harus membunuh 10 pembunuh manusia yang tidak merasa menyesal dalam waktu 1 tahun. Dan ia harus melakukan semuanya dalam tubuh
Kang Dipna. Pekerjaan Justitia menjadi lebih sulit karena Han Daon, seorang detektif yang percaya pada kekuatan hukum peradilan dunia panah, membuat Justitia menjadi ragu-ragu dan muncul perasaan-perasaan yang tidak pernah ia rasakan. Tidak semua drama Korea harus menciptakan formula baru. The Judge from Hell membuktikan betapa menyenangkannya serial TV yang konyol namun dieksekusi dengan baik. The Atypical Family tetap setia pada judulnya. Atypical itu artinya tidak normal, menceritakan keluarga Bok yang tidak normal, yang semua anggota keluarganya terlahir dengan berbagai kekuatan super. Drama ini berpusat pada Bok Gwiju, seorang duda anak satu, yang kekuatan supernya adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu di momen-momen bahagia dalam hidupnya. Kekuatan ini sempat Gwiju katakan sebagai kutukan dan tidak berguna, karena di momen-momen bahagianya ada orang lain yang menderita. Dan meski ia kembali ke masa lalu, tidak ada yang bisa dia ubah. Lambat laun seluruh kemampuan keluarga Bok menghilang karena penyakit seperti depresi, insomnia, dan obesitas. Namun, ketika Gwiju bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Dodahe, kehidupan keluarga Bok mulai berubah. Dodahe adalah seorang penipu yang tampak sopan dengan rencana untuk mendapatkan kekayaan keluarga Bok. Mulai menggoda Gwiju yang sedang depresi dan tidak terlalu peduli dengan keadaan sekitarnya. Namun setelah kekuatan Gwiju mulai kembali, Gwiju dan Dodahe harus menghadapi perasaan mereka yang berkembang. Drama ini membuat saya kagum dalam penempatan tiap adegan perjalanan waktu. Menyusun kembali adegan menjadi momen seru setiap kali menonton drama ini. Ketidakstabilan kekuatan Gwiju juga menjadi momen menggemaskan dan menyedihkan dalam drama ini. Drama ini menjadi salah satu romansa terbaik dalam drama Korea tahun ini yang menceritakan trauma, penyembuhan, dan keluarga. Drama keluarga dengan keahlian khusus lain dengan tema yang gelap juga tayang di akhir tahun ini, yaitu Family Matter atau Family Planning, dan drama ini juga seru. Entah berlebihan atau tidak, entah pemirsa setuju atau tidak, tapi drakor menyatakan bahwa Lovely Runner adalah drama terbaik yang tayang di tahun 2024. Lovely Runners dimulai dengan karakter utama yang kehilangan banyak momen untuk kisah cintanya sendiri. Kim Sol tidak tahu bahwa Ryu Sunjae, idol K-pop yang disukainya, tinggal di sebelah rumahnya saat SMA. Dia tidak tahu bahwa jam tangan lama Sunjae, barang berharga yang dibeli oleh Sol yang sangat fanatik di lelang penggemar, memiliki kekuatan untuk mengembalikannya ke masa lalu. Dan ia tidak tahu bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Sunjae dari penghilangan nyawa sendiri. Kim Heon dan Byun Woo Seok memberikan penampilan yang terima kasih telah menemani saya dalam Kitalk episode spesial rekap drama tahun 2024. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Drakor untuk update dan pembahasan menarik seputar drama di tahun mendatang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Drakor mengucapkan selamat tahun baru bagi yang menjalankan. Selamat tahun baru 2025. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, apa yang diinginkan bisa tercapai oleh kita semua di tahun 2025. Jaga kesehatan, terus melangkah, temukan jalan, nikmati proses, hadapi kenyataan, jangan menyerah. Pokoknya semoga kita bisa menggapai kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Baiklah, demikianlah saya Rauki pamit undur diri.